Tahun 2022, Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta segera dimulai. Komandan apel menyiapkan barisannya. Penghormatan peserta apel kepada pembina apel dipimpin oleh Komandan apel. Kepada pembina apel, hormat, gerak, tegak, gerak. Laporan Komandan apel kepada pembina apel bahwa apel siap dimulai. Apel pagi Senin 6 Juni 2022 siap dilaksanakan. Laksanakan. Penghormatan terhadap bendera merah putih diiringi lagu Indonesia Raya. Penghormatan dipimpin oleh Komandan apel. Kepada bendera merah putih, hormat, gerak. Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina apel. Pembacaan teks Pancasila oleh pembina apel dan diikuti oleh peserta apel. Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Rakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan Prasetya Korps Pegawai Republik Indonesia dan diikuti oleh seluruh peserta apel. Panca Prasetya Korps Pegawai Republik Indonesia. Panca Prasetya Korps Pegawai Republik Indonesia. Kami anggota Korps Pegawai Republik Indonesia. Kami anggota Korps Pegawai Republik Indonesia. Adalah insan yang beriman dan bertakwa. Adalah insan yang beriman dan bertakwa. Kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berjanji. Satu. Setia dan taat kepada negara kesatuan. Setia dan taat kepada negara kesatuan. Dan pemerintah Republik Indonesia. Dan pemerintah Republik Indonesia. Yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara. Menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara. Serta memegang teguh rahasia jabatan dan rahasia negara. Serta memegang teguh rahasia jabatan dan rahasia negara. 3. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat di atas kepentingan pribadi dan golongan. 4. Memelihara persatuan dan kesatuan bangsa serta kesetiakawanan Korps Pegawai Republik Indonesia. 5. Menegakkan kejujuran, keadilan dan disiplin, serta meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme. Amanat pembina apel, peserta apel diistirahatkan. Untuk amanat istirahat di tempat. Rem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama kita panjatkan puji syukur kepada Allah, kita berkumpul di sini karena hidayahnya dan karunia-Nya kita dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih sudah hadir di sini sebagai panitia dari pembelaan. Terima kasih sudah mengadakan apel ini dan termasuk juga peserta apel yang mengikuti secara online. Ini tetap kita lakukan disiplin kita untuk melakukan
apel setiap hari, Senin pertama tiap minggu, menunjukkan kita indikator kita kedisiplinan kita sebagai aparat ASN. Bagaimana tadi sumpah atau janji for free ya, kalimat tadi disiplin dan menegakkan kejujuran dan disiplin, meningkatkan kesejahteraan serta profesionalisme. Dicamkan itu yang nomor 5 itu. Jujur, disiplin, lalu berusaha meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme. Bapak sekalian, pertama ya coba kita merefleksikan apa yang terjadi minggu terakhir ini. Jakarta mendunia lewat tajam. Jakarta Prix ya, balapan Formula E sudah terjadi, sukses ya, disiarkan lebih dari 150 negara atau 170 broadcast seluruh negara dunia ini. Di Jakarta ini dikenal sedunia ya. Artinya apa? Pertama, bahwa Pak Gubernur kita sudah mencoba membawa kita ya, dalam suasana kita bekerja itu dalam kelas-kelas dunia ya. Jadi jangan lagi kita bicara lokal ya. Kita bicaranya kelas dunia ya. Itu pesannya. Samping memang kita mau menunjukkan kepada dunia bahwa Jakarta khususnya Indonesia umumnya itu aman ya, tidak aman. Juga kita siap untuk menatap masa depan dengan kebaruan-kebaruan dalam ke depan ini ya, seperti agenda isu G20 itu kesehatan global ya, yang kedua transformasi digital, yang ketiga transisi energi menggunakan energi yang terbarukan. Ini mohon dicamkan sama sekali ya teman-teman semuanya, termasuk seluruh jajaran dari Dinas SDA ini. Kalau kita nggak mau tenggelam, kita harus berubah baru. Ada pembaruan, kita jangan terlena dengan urusan-urusan rutinitas yang lalu-lalu. Ya, membuka wawasan, buka pikiran, ikut seminar-seminar. Ada setiap Rabu itu ada apa itu Bu Ratna yang dari BPSDM itu Rabu belajar apa itu, ikut ya, ambil dimanapun itu kan udah lama itu, cuma sejam 2 jam sambil bekerja sambil dengar. Kalau perlu di ruangan itu di live sambil kita bekerja ya, sambil-sambilan aja melihat suatu perubahan atau orang menatap masa depan. Supaya kita nggak terkungkung dalam rutinitas. Ambil saja contoh, kalau kita ngelihat kemarin siapa yang ikut nonton kemarin itu. Saya nggak mau ini ya, bahas bukan persoalan itu, cuma 45 menit acara. Acaranya 45 menit, tapi persiapannya kali lagi satu kesuksesan itu ditentukan oleh perencanaan yang matang. Bagaimana perhelatan besar itu diselesaikan, cuma bangun treknya aja 2 bulan nggak sampai, 54 hari. Coba bayangkan. Tentu ada cara atau plan atau perancangan kerja yang benar-benar terukur. Step demi step itu dikawal. Harus selesai kapan, hari ini harus selesai apa, hari ini harus selesai apa, minggu ini harus selesai apa. Dan itu dikawal. Ya, baru Februari, Maret, awal April baru selesai tracknya. Terus diteruskan dengan persiapan infrastruktur lainnya. Coba bayangin membangun gedung
bangunan-bangunan pedok, tribun hanya dalam 2 minggu. Berbayangnya gimana cara? Itu yang harus kita pelajarin gitu loh. Rapi lagi. Dan subuh ini udah clear, udah selesai. Udah barang itu siap diangkut lagi ke bulan Juli di Maroko, Marrakesh. Itu saya ngebayang itu gimana cara bekerjanya mereka. Coba bayangkan. Itu kalau mau bicara tadi yang janji ASN Polri tadi, profesionalisme, disiplin. Kita bayangkan. Ya. Jadi itu kita dapat pelajaran dari Jakarta Express kemarin itu bagaimana cara bekerja yang profesional, ya, terukur, akurat, tepat, nggak meleset. Jam itu detik-detik itu diukur benar. Itu saya ingin menyampaikan kepada teman-teman semua, ya, Pak Sekdis, Pak Kepala Bidang, UP, Kasudin, coba sama-sama kita bersama jajaran untuk mencoba mencari kebaruan-kebaruan dan cara kerja yang profesional. Ya, kita belajar ini dengan mutu hasil yang prima, ya, mutu kelas dunia. Coba kita hadirkan mutu-mutu pekerjaan kelas dunia di kita ini. Ya, memang banyak tantangan, hambatan kultur kita, budaya kita masih hambatan sosiologis di masyarakat kita. Itu kendala, tantangan yang harus kita hadapi. Tapi percayalah, semua ini terus akan bergerak, berubah. Kalau enggak kita akan terlindas, ya, akan hilang berdaya, termasuk di dalam hal-hal DSDA ini, berdaya air. Cobalah kita cari pembaruan, mencari perspektif baru dalam mengelola, menata kelola air kita, terutama mengurangi banjir. Ya. Mudah-mudahan kita dalam track yang benar ke depan untuk menata, mengelola atau mengendalikan persoalan air di Jakarta ini. Tapi tentu kembali lagi pada kita, terpulang kepada semangat, gairah kita sama anak-anak muda ini, ya. Carilah hal-hal yang baru. Berkenalah dengan dunia, ya. Apalagi isu-isu global itu menyangkut di kita. Pertama, isu global 3 yang akan diangkat itu masalah arsitektur kesehatan global yang inklusif. Bicara kesehatan dunia itu salah satunya sanitasi, ketahanan air minum, ya. Kota yang inklusif itu ada di DSDA, ya. Yang kedua, transformasi digital, bagaimana kita memanfaatkan teknologi informasi ini dalam memudahkan kerja-kerja kita. Nah, saya percaya mudah-mudahan dengan semangat kita bisa menatap dunia Jakarta ke depan dengan kebaruan-kebaruan. Penting semangat dulu. Oke, terima kasih Pak dari Lahan, terima kasih sudah mengadakan ini. Termasuk dari Lahan ini, ya, banyak hal-hal yang harus kita tuntaskan untuk mendukung kerjaan-kerjaan kita yang lain. Demikian, yang kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Rem. Pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa dan Bijaksana,
Dengan rahmat dan hidayah-Mu, pagi ini kami siap melaksanakan tugas dan pekerjaan kami, berbakti kepada nusa, bangsa, dan negara kami. Untuk itu ya Allah, sinarilah hati kami dengan nur hidayah dan bimbingan-Mu. Semoga tugas dan pekerjaan yang kami laksanakan dapat bermanfaat bagi nusa, bangsa, dan negara kami. Ya Allah, Tuhan semesta alam, jiwailah tekad dan pengabdian kami dengan penuh keimanan, kesabaran, dan keikhlasan. Tuntunlah kami ya Allah ke jalan yang benar, jalan yang lurus, dan yang Engkau ridhoi, serta bimbinglah kami untuk mencapai keberhasilan melalui kebersamaan. Ya Allah, ya Maha Pengampun, ampunilah dosa kami karena kemaksiatan, kesalahan, dan kekhilafan kami, serta jadikanlah semua sebagai pelajaran agar kami menjadi lebih baik. Ya Allah, Tuhan yang Maha Esa, lindungilah negeri ini, selamatkanlah bangsa ini dari wabah virus COVID-19 yang melanda, karena hanya kepadamu lah kami berlindung dan memohon pertolongan. Ya Allah, hanya kepadamu kami menyembah dan memohon, kabulkanlah doa dan pinta kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Laporan Komandan Apel kepada Pembina Apel bahwa apel telah selesai. Apel telah dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan. Penghormatan kepada Pembina Apel dipimpin oleh Komandan Apel. Kepada Pembina Apel, hormat! Rem! Tegak! Rem! Pembina Apel meninggalkan lapangan apel. Apel selesai, barisan dibubarkan. Tanpa penghormatan, bubar, jalan!